Barusan gara-gara kita sebut nama dia, langsung datang. Langsung datang. Serius kan? Yuk, model zaman dulu juga lawas ya, ini dia. Ferry Mariadi dan Deswita Maharani. Mas Dasar. Salam. Sehat ya, apa kabar? Apa kabar, sehat ya? Baik dong. Sehat banget nih. Saya mana aja. Ferry gitu-gitu. Siapa? Loncer bang. Silakan. Kita tamunya. Rumahnya. Silakan. Calik Kak. Makasih ya. Ih model banget loh. Tadi aku lihat-lihat, tadi aku dengar ada model katanya. Malu sama Pak Ferry. Iya. Model banget dia. Iya. Tapi anak juga alhamdulillah sekarang tidak hanya jadi model tapi justru pemain film. Hits, Alhamdulillah. Harley Ava. Iya. Bener gak sih gosipnya katanya cinlok sama lawan mainnya? Sama Ipan tuh kalau nanya nggak pakai bridging ya. Ya. Kalau kata kita mah orang mah kan. Kata-kata indah dulu. Iya. Kita kan penasaran. Udah lah gak ada waktu nih, gak ada waktu. Penasaran. Kan pakai bridging kali Pan. Dia Gimana cinta gitu. sama Rangga beneran gak cinlok udah gitu. Itu fakta. Kalau cinta sama Rangga sih bener. Ngomongnya bisa biasa aja gak? Iya, biasa aja. Gak ada yang salah. Sebagai cinta dan sebagai Rangga. Tapi sebagai Harley Ava dan El. Beneran gak sih? Iya bener gak sih Katanya Kang? sering ke Berhubungan rumah. baik saja. Ke rumah katanya. Sampai sekarang masih terus komunikasi mereka gitu. Ya berteman aja banyak silaturahmi. kerjasamanya kan. Kayak kemarin mereka tuh Masih ada inilah kerja bareng. Kayak kadang ditutupi ya kok gini-gini tuh. Ah nggak ada, nggak. Ini juga biar ditanya-tanya terus aja. Jadi gampang-gampangin ya kan. Ya. Tapi jika ya suatu saat, Lea itu sekarang umur berapa? Jika teringat tentang nikah, Jauh di mata, dekat di hati. Udah yuk, tanya serius-serius. Campaign ini nggak akan bener ini. Kalau misal Lea memutuskan untuk menikah dini, pernikahan dini bukan yang terbelah, hanya waktu saja belum tepat. Udah Bang Ical, udah. Oh, nggak bisa dipancing dikit juga ini ngomongin lagunya. Oke, tiba-tiba Lea pengen nikah muda gimana? Kalau memang sudah jodohnya, kan kalau Jodohku. Maunya ku dirimu. Satu Serius susah. nggak kelar-kelar ya. Tiba-tiba ya kalau memang sudah jodohnya, kan kalau ada orang bilang kalau anak itu sudah minta dinikahkan ya segera nikahkan. Iya. Kalau memang jodohnya, tapi kan ya belum ada jodohnya. Tapi ngomongin soal Ferry Mariadi ini agak serius nih. Ya. Dari tadi juga serius gua. Gua aja belok-belokin. Kan Ferry pernah hampir meninggal. Ya. Iya kan? Ya udah beneran. Udah. Cerita udah sampai kayak masuk ke alam apa Ya, gitulah iya. ya. Udah ngerasain Sampai sakit akhirnya diberikan Balik kesempatan lagi, kedua ya. oleh Allah. Ya. Alhamdulillah tahun ini bisa masuk ke bulan Ramadan lagi. Ya. Gue tiba-tiba sedih, aneh banget gue. Iya. Karena kamu ceritanya kan. Iya maksudnya Yang paling tahu ceritanya. kan kita tuh berharap bisa merasakan Ramadan. Ya. Tahun ini masih ada umur. Enggak tahu. Insya Allah. Kita nggak pernah tahu ya. Pagi ini kita di sini mungkin nggak usah muluk-muluk lah. Mungkin maghrib masih ada, cuman kitanya maghrib masih ada nggak? Keluar dari sini kita masih dikasih kesempatan apa enggak? Jadi ya harus siap terus. Allah menakdirkan masih bareng. Alhamdulillah. Di balik maaf ya beberapa hari yang lalu cerita tentang Gary Iskak. Betul. Gary juga kan teman-teman kita juga. Iya. Apalagi sama-sama suka Motoran. motor juga. Khawatir gak sih? Kalau khawatir sih pasti ada ya. Cuman aku selalu ingetin sama Kang bahwa ikhtiar kita sebagai manusia itu adalah mempersiapkan segala sesuatu sebaik-baiknya gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngizinin dia keluar dari rumah kalau kondisinya tuh nggak bener-bener udah dipersiapin gitu. Tinggal sisanya kita kuat-kuat berdoa aja, minta semoga takdirnya jangan sampai kalau misalkan harus pergi jangan dengan cara yang mengejutkan atau cara yang kita nggak harapkan lah gitu. Karena pasti akan terpukul banget kan gitu. Walaupun pasti akan terjadi. Pasti selalu akan ada kemungkinan itu sih. Ditinggalkan atau meninggalkan. Ditinggalkan atau meninggalkan.
kan Tapi dia. Teh kan kemarin tuh sempet hampir kehilangan banget ya. Ya. Gara-gara kejadian itu ada jadi sempet kayak bikin maaf ya kayak surat wasiat atau apa kayak gitu nggak sih? Enggak sih, belum karena ya itu tadi aku berpikir bahwa kita persiapkan aja sebaik-baiknya tapi juga jangan terlalu berlebihan lah gitu. Karena aku yakin setiap hal baik yang kita lakukan pasti akan menjadi takdir baik buat kita gitu. Makanya kita sibukin diri aja dengan berbuat hal yang baik lah gitu. Kalau aku sih berpikirnya gitu karena alam akan mengembalikan apa yang pernah kita tanamkan gitu. Jadi aku mah sekarang gitu aja maunya berhusnuzon aja terus gitu. Tapi wasiat Ferry ya yang dari caption-caption dan omongan-omongan dia itu tuh Sebenarnya. sebelnya dia tuh itu. Iya kan, ya Irfan juga sempat nanyain gitu waktu itu. Naon sih si Ferry teh sok gituan, naon sih gitu. gitu. Iya Kang, ngapain sih Kang? Kenapa gitu-gitu sih Kau Kang? ngapain sih? Lo Akang. Akang, yaudah nih kita punya hadiah dia buat Kang Ferry ya. Oh, Mau gitu. dijawab dulu, mau dijawab dulu. Kang jawab dulu kenapa gitu. Nggak apa-apa, karena memang kita kalau bukan kita yang mempersiapkan, ya itu tadi yang sempat Irfan ngobrolin bahwa kapanpun kita dijemput ya kita nggak bisa minta ntar dulu deh sebentar lagi 2 menit lagi deh, nggak bisa, ya harus siap. Ya. Gue berdiri dari sini nauzubillah min dzalik tiba-tiba gue disuruh pulang, nggak ada yang bisa ngejamin atau mungkin Ya. mau Mei duluan. Jangan dong, maksudnya duluan ngasih kado kado. Nah ini Teh Deswita dulu. Terima kasih, Mi. Ini Kang Ferry. Iya, terima kasih. Kang Ferry dulu Kang ya. Ferry ya Kang. Oke, Kang. Kang dulu. Kang. Oh, Oh. Ibu. Ini mama. Ipit. Aduh. Wanita kuat yang selalu ceria. Ini yang ngebentuk gua apapun gitu yang kadang kalau menurut gue ya hidup itu kadang kan ya nggak tahu ya orang bilang cuman kalau kata gue sih nggak adil gitu. Maksudnya? Kehidupan gue tuh nggak adil. Gue kadang dulu tuh awal-awal jadi gini. Gue itu kan dari lahir dari bayi tinggal di Bandung sama nenek sama kakek gitu sama emak sama apa sampai gue lulus SMA gitu. Gue lulus SMA pindah ke Jakarta pada saat kuliah. Pengen tinggal sama mama ke kakek kamu ke nenek gitu. Pengen tinggal sama papa di Jakarta. Pas tinggal di Jakarta, ya mungkin papa mama juga sibuk pada saat itu kerja, jarang ketemu. Akhirnya gue ngekos juga. Kembali ke rumah dengan kondisi yang ya gue sibuk, orang tua juga sibuk, nggak ketemu. Terus pada saat mama sudah tua, mama di Bandung, saya di Jakarta, sama Deswita. Terus memberanikan diri untuk merayu mama untuk bisa tinggal ke Jakarta itu nggak gampang. Sangat tidak gampang gitu, apalagi orang tua yang kayak mama ini yang mandiri. Gaul. Iya. Gaul, lingkungan anak itu tunggal, kawanina oge gede pisan kan si mama teh. Berani. Tapi nggak lama pada saat kita lagi nyaman-nyamannya, terus mama sakit setahun setengah ya Bu ya? 22 bulan. Iya, udah gitu nggak lama Panggil. mama meninggal. Merasa kurang banget waktu yang Banget. Banyak sekali waktu-waktu yang kecolongan dari mama yang harusnya tuh gue gini, harusnya gue gini. Cuman ya tapi minimal di akhir hidupnya justru merasakan enggak juga. Pada saat mama sakratul maut gue lagi touring di Sulawesi. Aduh. Itu makanya banyak yang coba gue gini. Nah, dari hal itu yang gue akhirnya berpikir semuanya memang harus dipikir matang-matang gitu. Kayak persiapan misalnya gue nih, gue sering bilang sama anak-anak, ntar kalau ayah nggak ada duluan kalian gini. Ntar kalau ayah nggak ada duluan, ini ada di sini. Ntar kalau ayah nggak ada duluan, ini pinnya segini gitu. nih wasiat-wasiatnya itu tuh. Ya harus tahu gitu, jangan sampai kayak mama. Blas. Ini momen apa? Jadi mama itu paling seneng dibonceng pakai Harley waktu itu. Nah, Negong deh terus ini tuh pas sore ini abis asar si mama teh. Ri, udah lama Ri nggak mau motoran. Hah, rekaman atuh mah geus kolot kieu. Mau kemana udah tua gini? Iya mama teh udah lama nggak dibonceng pakai Harley. Jangan pakai Harley mah, Eri punya motor yang kecil ada sespannya. Ya udah ayo cobain lah, penting menguriling we. Udah muter nih ke pasar, ke ganggang, terus ke lapangan bola belakang. Udah ya mah, sekali deh muter lagi. Jadi
Ya kebetulan guanya juga senang mau motoran, si mama juga senang kan sama Umur motor. berapa mama tuh pas? Pas meninggal 79 nih. Enggak, 78. Nah sekarang ada Deswita nih. Oke. Teteh bukan Ini langsung aku ya. 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 Bukan nih. Enggak ya. Oke. Bagian gue sekarang. Buka deh. Ah, Partner sholat Jumat gue nih. kekasihnya Deswita. Oh ini CS gue kalau ke masjid. Apa? Aku terakhir ketemu belum setua ini loh. Iya. Pokoknya setelah mama nggak ada tuh drastis tuh dia turun. Iya nih sepuh banget. Dan mama dan papa itu meninggal itu duluan cuma beda 3 bulan dari mama Ipit. Oh iya. Gue cukurin kumisnya. Gua cukurin Jadi bisa jenggotnya. bayangin aku dalam setahun itu kehilangan 2 surga aku. Makanya sekarang cuma tinggal papa Dudi, papanya Akang gitu. Jadi waktu pertama kali mama Ipit sakit, mamanya Akang sakit, aku langsung bilang sama Akang. Karena kan aku sebenarnya masih nyimpen rasa penyesalan gitu. Mama tuh nggak bisa dirawat di rumah aku kan. Karena kondisi rumah nggak ada kamar di bawah, semua kamar di atas. Makanya waktu mama Ipit pertama kali sakit, papa belum sakit kan. Aku langsung bilang sama Akang, aku mau papa di rumah ya gitu. Jadi kita langsung bilang sama papa udah nggak usah pulang lagi ke Pamulang ya, papa di sini aja gitu. Untungnya papa mau gitu. Jadi tinggal tuh berdua sampai nggak lama setelah mama sakit, kondisi papa aku mulai drop gitu. Nggak tahu kalau ternyata dia cancer gitu. Kanker apa ini? Kanker pankreas. Kita tahu tuh pas udah stadium. Kita tahu itu pas udah stadium 4. Waduh. Dan dia udah menahan itu hampir 3 atau 4 bulan lah gitu. Sampai dokter tuh bilang, Ini sakit loh. Kuat ini ya. sakit banget, gitu, kuat banget gitu. Tidak. Saking dia nggak mau dibawa ke dokter, nggak mau dibawa Tidak ke menunjukkan sakit. Tidak menunjukkan berkeluh kesah sakit, gitu. menunjukkan sakit tapi nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu, A. Papa nggak nanya sakit apa? Kita tutupin, kita bilangnya tuh Hasilnya belum, hasilnya kantong ini ada batu di livernya dia. Kenapa nggak bisa diambil? Ya karena kondisi papa lagi drop banget gitu, nggak bisa gitu. Itu ya. Bayangin lo, kita menyembunyikan fakta yang sangat besar Iya. terhadap seseorang yang sangat berharap jawabannya sejujur-jujurnya apa. Ini berapa lama sebelum? Ini mungkin ini beberapa bulan sebelum sakit banget nih. Mungkin 5 atau 5 bulan Iya, kali ya. berarti nggak ketemu lama banget. Iya, lama banget. Karena di visual aku tuh yang pas yang mama dulu ya. meninggal, Iya. masih gagah. Gagah, kumis, Iya. rambut klimis. Iya. Tapi di Ramadan kayak gini tuh apa sih yang paling dikangenin dari mama sama papa, Teh? Jadi inget banget itu sebelum sakit itu Ramadan terakhir itu dia pagi-pagi kan emang udah bangun kan, jam 2 pagi tuh dia udah bangun, udah mandi segala macem gitu. Jadi dia nggak pernah telat kalau sahur. Jadi aku turun tuh dia udah nyiapin piring gitu-gitu karena kan yang masak ada kan. Dia udah nyiapin piring, kayak orang zaman dulu gitu, piring, sendok, garpu di kanan kiri, gelas gitu di sekeliling meja. Tapi aku nggak pernah protes walaupun itu bukan kebiasaan kita. Jadi aku biarin aja, yang protes justru si Aki kan. Ngapain dijajar-jajarin gini? Nggak apa-apa, udah biarin aja, dia seneng. Terus dikasih serbet, bawahnya bener-bener kayak orang zaman dulu gitu, dikasih serbet, dikasih piring, Kayak ada adegan mangkoknya. sinetron di Iya, meja makan. ada mangkoknya, ada gelas, di semua bangku ada gitu. Hotel bintang 5. Dan dia seneng kayak gitu. Jadi ya udah aku diemin aja, aku tuh nggak pernah protes apapun yang dia lakukan selama tidak membahayakan dia gitu. Jadi dia mau ngerubah ini, mau ngerubah, aku mah Nata gitu. iya dia nata, itu lucu banget. Ini cipit kan? Iya, mama gitu. Terus kalau dan akhirnya yang ditakutkan cipit nggak akan cocok sama menantu terbantahkan sangat enggak, banget. karena dia tuh sakit demam aja nanya sama aku obat Obatnya apa. apa? Dia nggak percaya sama susternya. Jadi dia Embung. sempat jatuh sebelum ini. Dia tuh aku kasih suster kan untuk jagain dia. Padahal aku udah kasih tahu sama susternya, nanti kalau mama kan dia sering banget sakit lambung kan, asam lambung. Nih obatnya ini nih gitu. Dia tuh harus nelpon. Tanya dulu Tanya dulu Wita gitu. Mau makan apa dia harus sibuk, nanya. syuting. Tanya dulu boleh Mau makan nggak? aja Boleh dia nggak? nanya gitu.
coba datang nih kita makan rame-rame di restoran, dia pasti akan nanya, Mama makan apa Wita gitu. Dan aku tahu dia tuh sukanya apa gitu. Dia suka nasi goreng, dia suka bebek yang digoreng kering, dan itu cuma aku yang tahu gitu. Ya. Dan itu menjadi kenangan yang indah buat beliau ya. Makanya sekarang tinggal papa tuh aku bilang nanti kalau papa memang harus sakit lagi gitu, nggak apa-apa kita ruang tamu kita dijadiin kamar aja. Pokoknya dia nggak boleh keluar dari rumah, dia harus di rumah. Tapi kalau dari tadi ungkapan hati pada orang tua, anak juga udah. Nah, kita akan mendengarkan ungkapan hati dari masing-masing mereka. Sebagai suami, sebagai istri. Yuk, ini dia nih. Meja kejujuran. Aku banget tuh pasti ini ya kalau gini nih ya. Menanti kejujuran. Udah lama banget lagu-lagunya. Oke, Aku sebelah mana? Angle aku sebelah mana? sama aja. Kita tinggalin ya. Ya, aku tinggalin Buka jangan. kartu satu-satu, baca apa yang ada. Saling jawab. Hijau-hijau, kuning-kuning, merah-merah, oke? Silakan. Oke. Tuh rame, bantuan gini. Ya udah. Aku pernah berada di ambang kematian. Andai hal tersebut terulang lagi padaku dan dipanggil lebih dulu, maka hal apa yang akan kamu rindukan dari aku suatu saat nanti? Semua hal, setiap jengkal, setiap senti pasti akan sangat aku rindukan. Semua hal, karena aku tahu apa yang kamu lakukan dari mulai kamu buka mata sampai kamu mau tidur lagi. Aku tuh tahu apa yang kamu lakukan. Mana? Ini ya, Oke. aku ya. Sok. Kalau ada satu kebiasaan atau hal buruk dari aku yang bisa kamu ubah, maka apa yang ingin kamu perbaiki dari aku sebagai istrimu? Butuh waktu lama sih untuk mencari kekurangan kamu. Butuh waktu yang gak sebentar. Kalaupun emang istri itu kan tidak ada yang serius, tidak ada yang sempurna ya suami istri itu. Menurut saya nih. Tapi mungkin kesempurnaan itu ketika suami dan istri saling melengkapi. Jadi ada yang mau diubah enggak? Nah, kalau ditanya ada yang diubah atau tidak, saya butuh waktu untuk berpikir apa saja yang harus dirubah dari istri saya. Makasih. Kartu kuning. Depan. Baca cepetan. Apa doa kamu di setiap sholatmu untukku sebagai suamimu yang selalu kamu panjatkan kepada Sang Maha Pencipta? Oh banyak. Yang pasti utamanya minta diberikan kesehatan dan panjang umur buat kita berdua. Amin. Supaya bisa menjadi saksi anak-anak sampai dewasa. Terus minta kamu dikasih sehat terus, kita dikasih sehat. Utamanya minta supaya jodoh kita nggak cuma sampai di sini tapi sampai di jannah. Amin, amin, amin. Terakhir nih, aku ini bukan wanita pertama yang mendampingi hidupku. Kalau aku kasih izin kamu nikah lagi, apa kamu akan melakukannya? Hah? Berarti Sebuah pertanyaan yang jebakan Tuh. ini. akankah kita pulang dengan damai setelah ini? Hai. Itu, kamu mau nikah Abang lagi menikah nggak? nggak? Aduh, satu aja puyeng. Ya insya Allah enggak lah. Amin. Insya Allah enggak. Ya udah. Tidak ada lagi lah urusan-urusan seperti itu. Ini yang terakhir ya. Ya. Seperti yang kamu tahu, motor adalah bagian dari hidupku. Apapun aku lakukan demi motor kesayanganku. Andai motor tersebut butuh perawatan ekstra, boleh nggak? Aku jual motor kamu kalau masih butuh perawatan ekstra. Udah memenuhin rumah. Boleh nggak kalau bulanan kamu dikurangi? Oh boleh, bulanan dikurangi boleh, tapi motor juga kurang jumlahnya. Bukan cuma jumlahnya, tapi dari bentuknya. Motor biasanya rodanya 2, mungkin ini rodanya 1 biar lebih irit, gimana? Jadi satu ya. Ya,
Satu harus setia, dua ada cemburu, tiga pengertian, empat ada rindu, lima enam tujuh perhatian, 8, 9 dan sayang. Senyum juga. Senyum TK lagi kan? Ya nggak apa-apa juga. Ya asal mampu nggak apa-apa. Bro, kita ngopi bro. Transfer ilmu bro. Mantap bro. Motoran Sahabat kecil gua ini bro. Foto bareng, foto bareng, keluar kota bareng bro. Kapan kita keluar kota lagi bro? Aduh. Keluarga baik-baik. Kenapa pijitin? Kenapa pijitin?